Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan tentang uang dan lembaga keuangan. Kelompok 12 terdiri atas Muhammad Hanafi, Ahmad Sulaiman, Dia Nurmaika, Wahyu Pradika, dan Wike Septiana Putri. Definisi uang dan pengertian uang. Dari sudut pandang ekonomi, uang yakni money merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misal, kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi, namun tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Bentuk-bentuk uang. Uang memiliki 3 bentuk. Yang pertama, uang flat money atau token money. Uang flat adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominal uangnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri. 2. Uang komoditas, commodity money. Uang komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. 3. Uang hampir likuid sempurna, yakni near money. Salah satu syarat suatu aset untuk dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang flat atau uang komoditas adalah uang-uang yang likuidnya sempurna, sehingga untuk dapat digunakan perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Fungsi uang. Uang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai satuan hitung dan juga alat transaksi. Sebagai satuan hitung, uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double counted of ones, yakni ganda ganda yang selaras tidak diperlukan lagi. Yang kedua, alat transaksi, yakni medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern. 3. Penyimpan nilai. 4. Standar pembayaran di masa mendatang. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Standar pembayaran di masa mendatang atau standard of deferred payment. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Pada karyawan, umumnya mendapatkan gaji setelah bekerja 1 bulan penuh. Contoh lain adalah transaksi utang piutang yang mungkin dapat diselesaikan tuntas dalam beberapa tahun mendatang. Pembayaran untuk masa mendatang tersebut dikemungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang. Selanjutnya, permintaan uang. 1. Teori permintaan uang klasik. Menurut pandang ekonomi klasik, fungsi uang hanyalah alat tukar karena jumlah uang yang diminta berbanding profesional dengan tingkat output atau pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukan semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga, yakni real money balance. Kita bisa menghitung dengan cara, saya lanjutkan, M per P pangkat D sama dengan K dikali Y, di mana M per P pangkat D yaitu permintaan uang real, M sama dengan nilai nominal uang, P tingkatan harga, Y pendapatan atau output, K proporsi permintaan uang terhadap pendapatan atau output. Karena hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral, yakni money neutrality. Dalam arti, uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang klasik dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori permintaan uang Keynesian. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi transaction mode, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Motivasi transaksi.
Permintaan uang untuk transaksi dalam teori Kayes adalah sama dengan permintaan uang dalam teori klasik serta berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Bila pendapatan meningkat, maka kebutuhan uang untuk transaksi meningkat. Motivasi berjaga-jaga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan meningkat, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga meningkat. Karena permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga berhubungan searah dan tingkat pendapatan, maka hubungan dapat diekspresikan sebagai berikut. MT sama dengan FY, di mana MT permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan Y adalah pendapatan. Motivasi spekulasi atau mendapatkan keuntungan, speculation motive. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai motivasi spekulasi. Keynes mengungkapkan teori ini berdasarkan asumsi bahwa uang adalah satu dari dua aset finansial yang dapat dimiliki masyarakat. Aset yang lainnya adalah obligasi atau bond, yaitu surat utang yang disertai janji memberikan pendapatan bunga. M, SP sama dengan FR, di mana M, SP permintaan untuk spekulasi dan R merupakan tingkat bunga. Sehingga total permintaan uang yaitu MD sama dengan MT plus MSP sama dengan F, Y, R, di mana MD yaitu total permintaan uang. Selanjutnya yaitu jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit narrow of money adalah jumlah uang yang terdiri dari uang kartal dan giral. Uang beredar dalam arti sempit M1 sama dengan C plus D. Uang beredar dalam arti luas M2 sama dengan M1 plus QM, di mana M1 adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit, C merupakan uang kartal, dan D merupakan uang giral atau cek. M2 merupakan jumlah uang beredar dalam arti luas, sedangkan QM sama dengan uang kuasi. Yang selanjutnya ada jumlah uang beredar di Indonesia. Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. Jika perekonomian berkembang dan tumbuh, maka jumlah peredaran uang juga bertambah. Sedang komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal atau kertas dan logam makin sedikit, digantikan uang giral atau near money. Biasanya juga perekonomian makin meningkat, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar. Bila PBD dianggap memberikan gambaran tentang kegiatan ekonomi, maka terlihat bila perekonomian membesar, jumlah uang beredar juga meningkat. Selama 2015 sampai dengan 2018, PDB nominal bertumbuh rata-rata 10% per tahun. Selanjutnya yaitu proses penciptaan uang, di mana proses penciptaan uang terjadi di dalam sistem perbankan, di mana bank yang pertama kali memperoleh deposito akan menyalurkan kepada bank berikutnya sebagai pinjaman. Contoh di bawah ini merupakan penjelasan sederhana tentang proses penciptaan uang atau money creation oleh perbankan dengan ketentuan RRR atau triple R. Asumsi yang digunakan dalam contoh ini adalah jumlah bank dalam perekonomian tidak terbatas. Ketentuan triple R sama dengan 20%. Misalnya, bank pertama menerima deposito sebesar 1000 unit, maka deposito tersebut meningkatkan liabilitas bank sebesar 1000. Namun di sisi lain, deposito yang diterima dapat menambah aset bila diubah atau disalurkan menjadi pinjaman. Oleh penerima pinjaman, pinjaman dari bank pertama disimpan dalam bentuk deposito di bank kedua. Simpanan tersebut menaikkan liabilitas bank kedua sebesar 800. Bila proses di atas terjadi secara berulang-ulang hingga tak terhingga, maka efek dari bertambahnya deposito sebesar 1000 sampai putaran tak terhingga seperti tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Baik, dampak dari setiap penambahan deposito adalah penambahan pinjaman yang akhirnya menambah jumlah uang beredar. Dari contoh-contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila RRR sama dengan 0,2 maka deposito
maka penambahan deposito sebesar 1.000 pada akhirnya menambah jumlah uang beredar sebesar 5.000. Model matematis proses penciptaan uang. Definisi uang beredar yang digunakan adalah M. Aksen. 3 konsep yang harus diketahui guna menurunkan persamaan matematis penciptaan uang adalah 1. Uang primer dengan notasi B adalah jumlah uang yang dipegang masyarakat dengan bentuk uang kartal, C, dan cadangan wajib atau R, uang primer dikendalikan bank sentral. 2. Giro wajib atau disingkat RRR yang besarnya ditentukan oleh bank sentral, notasinya RR. Ketiga yaitu rasio uang kartal giral dinotasikan CR yang menggambarkan pilihan bentuk uang yang dipegang masyarakat dalam arti jumlah uang beredar. Lembaga keuangan. Yang pertama yaitu lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak yang membutuhkan uang atau modal dengan pemakai dana dengan pihak pemilik dana. Nah, berikutnya yaitu lembaga keuangan perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Di samping pentingnya bank dalam sistem keuangan, peran bank juga dapat dilihat dari harapan masyarakat. Terdapat 3 peran bank terkait dengan hal tersebut, yaitu 1. Lembaga kepercayaan, 2. Agen pembangunan negara, yang ketiga pemberi pelayanan. Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga adalah jantungnya. Nomor 10/1998 bank diklarifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli penjual atau menjamin atas resiko sendiri atau nasabahnya. 5. Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank. 2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu atau disebut dengan BPR, adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan. Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan BPR menurut undang-undang adalah 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembayaran dengan prinsip bagi hasil. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, atau tabungan pada bank lain. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia pun telah berkembang berbagai produk dan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Beberapa di antaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dalam hal ini kemudian diatur dalam UU nomor 21/2008, yaitu bank digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu bank konvensional, bank umum, dan BPR, dan bank syariah. Bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, seperti 1. Keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun. 2. Kemaslahatan atau maslahah. 3.
universalisme atau alamiah, dan tidak mengandung riba, gharar, masyir, zalim, dan objek lain yang haram. Berdasarkan strukturnya, bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bank umum syariah, bank yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Unit usaha syariah, bank yang bertugas menjalankan usaha dengan prinsip syariah dan merupakan unit konvensional. 3. Bank pembiayaan rakyat syariah, bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti BPR. Produk-produk bank syariah dapat dikategorikan berdasarkan akad atau ikatan kesepakatan atau transaksi yang dibingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum terdapat 6 pola akad dan produk bank syariah, yaitu 1. Pola titipan adalah aset titipan nasabah harus dijaga dan pada akhirnya dikembalikan pada masyarakat. Terdapat 2 produk dalam pola ini adalah 1. Wadiah yad amanah, bank yang bertugas menjadi aset yang dititipkan nasabah, namun bank tidak berhak memakai atau memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin nasabah. 2. Wadiah yad damanah, bank yang menerima titipan aset nasabah dan dapat memakai atau memanfaatkan aset tersebut dengan izin nasabah, serta harus mengembalikan secara utuh. 2. Pola pinjaman, bank yang dapat meminjamkan bertanya kepada nasabah yang dapat mengambil manfaat dengannya dan mengembalikan gantinya dan tanpa harus mengembalikan manfaatnya. 1. Hard atau pinjaman lunak tanpa imbalan atau kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman. 2. Khardul Hasan, pinjaman yang ditunjukkan untuk membantu unit usaha kecil atau mikro atau aktivitas sosial tanpa keharusan untuk mengembalikannya. 3. Pola bagi hasil, pola hasil ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu 4. Pola jual beli, 5. Pola sewa, 6. Pola lainnya. Pola jual beli, terdapat 3 akad bank syariah dengan pola ini. 1. Murabahah, nasabah dapat meminta bank untuk membelikan barang tertentu bagi nasabah. 2. Salam, merupakan akad pembelian barang dengan ciri-ciri khusus atau spesifik yang biasanya dilakukan dengan cara pesanan. 3. Istisna, akad ini mirip dengan salam kecuali bahwa pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah maupun akhir. Pola sewa, terdapat 2 akad bank syariah yang memiliki prinsip sewa. 1. Ijarah, akad di mana bank dapat menyewakan suatu barang kepada nasabah dan memperoleh imbalan sebagai biaya sewa. 2. Ijarah mustahiyah bitamlik, transaksi sewa beli di mana pada akhir masa sewa akan terjadi pemindahan kepemilikan barang yang disewakan. Pola lainnya, akad ini meliputi 6 produk berikut ini: wakalah, kafalah, hiwalah, ran, syarf, dan ujrah. Bank sentral, fungsi utama bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian, namun dalam prakteknya bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penanganan penyelesaian giro sampai kepada pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Secara umum ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata. 1. Agen fiskal pemerintah atau fiscal agent of government. Bank sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah. Banknya bank atau banker of bank.
Bank sentral yang memberi bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, menentukan kebijakan moneter atau monetary policy maker, mengendalikan uang beredar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan kondisi makroekonomi ke arah yang lebih baik. Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan atau supervision, examination, and regulation of members bank. Bank sentral akan meminimumkan eksternitas merugikan dan memaksimumkan eksternalitas menguntungkan dari industri perbankan. Penanganan transaksi giro atau the clearing and collection of checks, mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro. Riset ekonomi. Riset yang dilakukan untuk melihat masalah-masalah dan perkembangan sektor moneter. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status de Javase Bank NV yang dinasionalisasi di tahun 1951 menjadi Bank Sentral Indonesia. Dasar hukum pendirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Pada saat ini, UU Nomor 23 Tahun 1999 masih menjadi UU pokok yang mengatur tentang Bank Indonesia, namun dalam perjalanannya UU ini telah mengalami 2 kali perubahan yang dirangkum kemudian disahkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009. Kepemimpinan dan kewenangan Bank Indonesia tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 41 disebutkan bahwa Gubernur Bank Indonesia diangkat oleh Presiden atau persetujuan DPR. Yang memutuskan kebijakan moneter adalah Dewan Moneter, sedangkan pelaksanaannya adalah Dewan Diksi, dan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Hubungan keuangan dengan pemerintah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya atau pasal 56. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar. Kondisi lebih baik adalah meningkatnya output, keseimbangan, dan terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif atau monetary ekspansif. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif atau monetary kontraktif, atau disebut juga kebijakan uang ketat atau tight money policy. 3 instrumen utama. 1. Operasi pasar terbuka. 2. Fasilitas diskonto. 3. Rasio cadangan wajib. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah cara pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Fasilitas diskonto atau discount rate. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank UMM yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulainya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian, angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah 10. Imbauan moral atau moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengembalikan jumlah uang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia dapat memberi saran agar perbankan berhati-hati dalam memberikan kredit atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral, atau berhati-hati menggunakan fasilitas diskonto. Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 2004 Pasal 34, tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dibentuk dengan undang-undang. Hal inilah yang mendasari pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK resmi dibentuk pada 22 November 2011. Tupoksi dan tujuan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 2011. OJK memiliki tujuan pembentukan untuk menyelenggarakan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, bersih, adil, transparan, akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tugas pengawasan ini meliputi pengaturan dan pengawasan tetap terhadap kegiatan jasa keuangan di 1. Sektor perbankan, 2. Sektor pasar modal, 3. Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Pengawasan lembaga keuangan. Pengawasan lembaga keuangan yang dilakukan OJK dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan mikroprudensial, merupakan salah satu bagian dari 3 upaya pengawasan sistem keuangan di Indonesia. 2 upaya pengawasan lainnya adalah pengaturan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan pengawasan sistem keuangan yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pengawasan mikroprudensial ini, pengawasan suatu institusi dapat ditinjau dari berbagai sisi. 1. Kelembagaan, 2. Proses bisnis, 3. Governance, 4. Permodalan, 5. Likuiditas, 6. Sistem pelaporan. Pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct merupakan bagian dari upaya OJK dalam melindungi konsumen, namun pengawasannya diterapkan kepada lembaga keuangan yang terkait. Pengawasan market conduct memiliki 2 tujuan: meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen dalam setiap aktivitas usaha di sektor jasa keuangan, memberikan peluang bagi lembaga keuangan untuk berkembang secara adil, efisien, dan transparan. Sebagai penunjang dalam tugas pengawasan lembaga keuangan ini, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKPN. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan maupun penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan menunjuk pengelola statuter, menerapkan sanksi administratif. Edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam ranah edukasi dan perlindungan konsumen, kewenangan OJK mencakup memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Pelaksanaan tugas edukasi dan perlindungan konsumen sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu bersifat preventif dan represif. Preventif atau usaha pencegahan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan, melakukan studi market intelligence. Represif atau usaha penanggulangan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan, melakukan tindakan penghentian kegiatan keuangan atau tindakan lain, memberikan pembelaan hukum. Lembaga keuangan bukan perbankan, non-banking financial institution, sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan,
Maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKPB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKPB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan dan pengadaian. Perusahaan asuransi, produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah perlindungan finansial berupa pengalihan risiko untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras, bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan sumber dana jangka panjang yang amat potensi bagi sektor swasta. Adapun manfaat asuransi yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. 2. Sarana menabung. 3. Mengurangi risiko kerugian. 4. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Lembaga dana pensiun. Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dan pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pensiun dapat membiayai ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pensiun juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. Kewajiban dan pensiun baru jatuh tempo dalam waktu yang sangat panjang. Perusahaan investasi. Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial. Perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan meminjamkan dana dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kecil kepada individu. Berdasarkan Kepres nomor 61/1988, kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah 1. Sewa gedung leasing. 2. Modal ventura, capital venture. 3. Ajak piutang factoring. 4. Pembiayaan konsumen, customer finance. 5. Kartu kredit, credit card. 6. Perdagangan surat-surat berharga, securities company. Pengadaian merupakan lembaga kreditan berdasarkan hukum gadai yang pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjam yang diserahkan kepada lembaga pengadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang berikut bunganya. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan sekitar 80-90% dari nilai perkiraan nilai taksir aset yang digadaikan. Lembaga finansial teknologi fintech. Lembaga fintech adalah lembaga yang lahir sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi. Fintech memiliki peran dalam mendorong tercapainya strategi nasional keuangan inklusif (SKNI) dan memiliki beberapa peran penting dalam sistem pembayaran saat ini seperti 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha. 2. Menjadi alat bantu untuk proses pembayaran, penyelesaian, dan clearing. 3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai fintech, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 DKSP tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI 2016 tentang uang elektronik. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan informal, di mana lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan, namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Dan bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal antara lain ada riba dan praktik ijon, di mana usaha riba adalah usaha yang memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi atau sering disebut lintah darat atau rentenir. Praktik ijon terjadi di kalangan petani, di mana pemodal memberikan dana kepada petani dengan syarat hasilnya nanti harus dijual kepada pemodal. Baik, kami rasa cukup yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.